Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan dimanapun pemirsa berada, yang saat ini sedang memperhatikan dan menonton video kami, jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share-nya, juga doanya agar channel ini bisa berkembang. Karena maksud dan tujuan kami mengadakan channel ini tidak lain dan tidak bukan cuman satu, mengajak pemirsa untuk saat ini tahu bahwa pemirsa sudah akil balik, sehingga pemirsa harus tahu bagaimana pertemuan pemirsa dengan Gusti Allah yang masih bernama Rabb. Pada saat pemirsa ditanya qalu bala syahidna ya Rob, silahkan dicari di video-video kami sebelumnya. Untuk itu acara seperti biasa diasuh oleh narasumber kita Ijolo Jolo, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala fil Qur'anil azim bil qail kitabihil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Terima kasih pemirsa, sampai malam ini kita masih dibersamai dengan kesehatan dan kita bisa masih mengetengahkan kita belajar bersama. Tidak ada yang lebih pintar di antara kita, bahwa sesungguhnya kita menyadari diri kita ini memang bodoh. Jadi
mengapa kita akhirnya karena menyadari kebodohan itu kita harus bisa hijrah keluar dari kebodohan itu sendiri dengan cara mau tidak mau, sadar dan tidak sadar, memaksakan diri kita, mensucikan niat kita, menguatkan niat kita kembali bahwa sesungguhnya alangkah tidak enaknya kita dalam kebodohan itu, sehingga harus selalu mempelajari, harus selalu menggunakan akal pikir kita bahwa sesungguhnya sumbernya hanya kepada Al-Quran Al-Karim dan Al-Quran Azim itu sendiri, karena sesungguhnya Al-Quran adalah kepandaian, Al-Quran adalah sumber dari segala sumber keilmuan itu sendiri, atau Al-Quran adalah Al-Haq, sumber segala sumber dari sebuah kebenaran, bukan lagi sebuah pembenaran. Tapi pemirsa perlu digarisbawahi bahwa mengetengahkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu tidak boleh meninggalkan hukum kepastian ketetapan yang berkaitan dengan hukum-hukum ketetapan dari Allah, yang itu ada nubuah dan risalahnya yang disampaikan oleh seluruh kisah kenabian dan kerasulan yang telah dipatroh oleh Allah pada zaman 1447 Hijriah yang lampau. Kalau kita tidak menyadari itu, alangkah bodohnya kita. Sehingga mengapa saya selalu menyarankan kepada seluruh manusia, kepada seluruh linasi hamba, karena sesungguhnya kita adalah sebagai khalifah fil ardh. Khalifah itu mengandung makna 4 sebetulnya, 4 unsur, seperti unsurnya sumber mata angin. Jadi ada barat, ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan. Itu sesungguhnya khalifah itu dari kata-kata khilafah, dari kata-kata ini saya carikan di Al-Qur'annya ya, biar nanti lebih ada dasar yang mendasari kuat bahwa sesungguhnya kekhalifahan itu tidak sembarangan. Nah, kekhalifahan itu ditunjukkan di Quran surat 51 ayat 8. Itu surat apa? Sebentar Mas, ini hanya sebagai prolog, jangan dicatat saja. Cuma surat 51 ayat 8 itu adalah surat Ad-Dariyat. Ya, jadi Duriyah itu merupakan asal usul kita sesungguhnya, sehingga nanti bisa dikatakan silsilah. Jadi alam Duriyat itu sesungguhnya kita bagaimana membuka seluruh asal usul taksasul kita, kehidupan kita, sehingga kita nanti menjadi orang yang punya peradaban yang tinggi. Itu sesungguhnya. Makanya ini saya sebagai prolog biar jenengan paham. Tolong dibacakan ayatnya dulu aja Mas, yang 518 Quran suratnya 51 Ad-Dariyat Mas, ayatnya ke-8 Mas. Innakum lafi qawlim mukhtalifin. Nah, dari kata mukhtalifin. Mukhtalifin itu nek jenengan tasrif itu menjadi ihtilam, khilafah, khalifah. Itu. Jadi ada 4 unsur itu yang paling penting. Karena sejujurnya bisa dikatakan pemimpin atau wakil, atau bentuk kamu merawat, atau kamu merawat wakil, namanya menjadi wali itu istilah. Khalifah itu nanti bisa menjadi kewalian juga bisa. Karena khalifah itu berarti ya bisa perbedaan. Jadi khilafah dari muntahlin menjadi ihtilam, khalifah, khilafah menjadi khalifah. Itu Mas dasarnya.
Sehingga hati-hati bahwa kekhalifahan itu sendiri sesungguhnya jenengan harus menguasai 4 unsur itu. Jadi kalau menguasai 4 unsur, jenengan yang menguasai tentang bagaimana kamu menguasai tentang tanah. Karena itu cikal bakal dirimu. Menguasai tentang udara. Karena udara ini nanti akan dibagi, ada yang sifatnya gas sehingga nanti ada apinya di udara itu sesungguhnya. Makanya kemarin kejadian yang di mana itu Mas? California. Itu sesungguhnya udara yang bercampur dengan api karena ada tekanan, ada perbedaan tingkatan udara itu sehingga menimbulkan api. Memang itu tidak bisa dipadamkan udara. Cuma ya itulah kekuasaan Allah itu karena di surat Al-Baqarah surat 266 atau surat berapa ya itu nanti bisa panjenengan cek dengan koreksi bahwa itu sesungguhnya memang juga Al-Quran. Jadi kalau kita mengingat dari situ, itu mau nggak mau jenengan harus mempelajari Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Karena begitu mendasarnya, begitu esensinya, bahwa Al-Quran dalam kebutuhan kehidupan berperadaban itu sangat menentukan sekali. Karena kalau kita menggunakan dalil lain selain Al-Quran, maka alangkah tidak tepatnya gitu. Karena begini, segala ilmu yang ada di dunia ini sebetulnya dibagi nanti ada 5 hal yang sangat mendasar, adalah matematika, fisika, kimia, biologi, dan psikologi. Dari 5 unsur itu sehingga mengapa tanganmu jarinya 5, kanan dan kiri menjadi 10, kakimu juga sedemikian rupa 5 kirinya dan kanan 5. Nanti kalau 6 atau berapa atau 4 juga akan mengalami disfavor, ketidakbenaran itu. Karena memang sebuah kelengkapan itu yaitu 5 itu. Makanya mengapa kalau kita kembali kepada Pancasila, itu silanya juga 5. Itulah sesungguhnya mengapa dasar rukun iman ada 6, tapi rukun Islamnya itu 5. Itulah sesungguhnya mengapa angka 5 itu ajaib sebetulnya dan sangat keren sesungguhnya angka 5 itu kalau kita menilik kembali kepada Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Itulah mengapa nanti kita bisa berangkat lebih luas lagi setelah itu. Makanya nanti ini akan saya ketengahkan, setelah ini nanti kita akan membahas lagi tentang keilmuan itu semua. Karena saat tadi sudah ngomong bahwa ilmu itu didasari dari 5 ilmu itu Mas. Nanti karena ada terapan-terapan yang berkaitan dengan matematika, dengan fisika, menjadi MedTech, mekanika teknik itu dari matematika menjadi fisika, menjadi terapan nanti dalam hidup. Tapi juga ada fisika matematika, namanya nanti teknologi mekanika yang berkaitan dengan itu. Karena nanti akan dibuat macam-macam. Karena sesungguhnya nanti di tongkat Musa, di kisah kenabian Musa, kecerdasan itu akan muncul kalau batok kepala itu dipukul dengan tongkat. Tongkat itu sifatnya saya tanya, tongkat itu di mana-mana sifatnya gimana Mas? Namanya tongkat. Lurus betul. Itulah nanti kaitannya dengan sirotol mustaqim. Makanya orang itu kalau ngomong zaman dulu keras kepala. Nah kepala itu memang keras. Nah itu nanti yang menyimpan keyakinanmu, yang menyimpan ideologimu. Itulah nanti kaitannya dengan interprestasi, kaitannya dengan indikator, kaitannya dengan dengan indikator integritas, sehingga kaitannya dengan interaksi karena kamu termasuk makhluk sosial. Artinya mengapa? Karena dirimu itu sesungguhnya makhluk yang selalu berinteraksi dengan siapapun, sehingga menjadi makhluk sosial. Kamu nanti memahami tentang dari kata-kata umum menjadi ummahat itu Mas. Padahal sesungguhnya tidak ada kelahiran sebuah makhluk dilahirkan dari 2 orang tua. Pernah dengar sebenarnya? Cuma 1. Nah, karena setiap makhluk, tumbuhan apapun itu pasti dilahirkan dari ayah satu dan dari ibu sah, kecuali anak didik dan anak asuh. Itu nyun sewu ya. Iya. Ini sebetulnya mendasar semua apa yang saya ketengahkan. Ini sesungguhnya mendasar sekali pemirsa.
sehingga untuk mengungkap bahwa dirimu nanti memahami seluruh kemasanmu itu utuh. Utuh itu artinya sempurna, seperti angka 1 dan 0, karena ada hitungan secara pengangkaan itu ada 1 sampai 9. Makanya di ilmu matematik itu dikunci juga dengan 4 unsur. Ada ilmu yang bersifat aljabar, ada ilmu yang bersifat aritmatika, ada ilmu yang bersifat geometri, tapi jangan meninggalkan kalkulusnya. Dan yang jenengan nggak memandang ilmu matematika dari Al-Quran, nggak bisa menyebutkan ini, Mas. Nah, ini nanti akan dibagi lagi, termasuk sesungguhnya kembali ke tongkat Musa itu tadi. Mengapa saat batu itu dipukul oleh si Musa dengan tongkatnya itu, keluarlah 12 sumber mata air. Dan saat itu juga maka setiap kurun waktu di situ ada peradaban, dia memahami mata airnya itu sesungguhnya untuk etnis mana, untuk kultur mana, untuk suku mana, tidak akan tercampur. Karena turunnya sebuah kecerdasan itu menimbulkan 12 unsur ilmu yang ada di peradaban itu. Benar. Itulah nanti bisa dibagi macam-macam. Sebetulnya ini sudah saya tulis semua. Makanya keren-keren pemirsa, kalau kita mau membahas Al-Quran itu menyeluruh, sesungguhnya sangat keren sekali. Jangan merasa dengan terus tidak keren atau ketinggalan zaman, jangan. Itulah sesungguhnya pentingnya Al-Quran di situ, karena nanti berkaitan dengan 12 kecerdasan itu multiple intelligentsia namanya itu. Multiple ini macam-macam itulah jelas. Jadi bahasa saya kebetulan kok ya multiple, karena saya tadi googling, saya tadi ada 6 jam istri saya sampai arep ngomong mbek bojoe gak iso, wong nek ra ngaji turu, gitu. Nah, ini tadi saya ngaji sangat kelelahan sebetulnya. Saya jadi ngaji mulai jam berapa tadi sampai ini tadi Mas Kaji sampai mau datang. Tadi saya baru selesai ngaji, pulpen saya sudah kurang banyak. Jadi nanti termasuk ada imajinasi, ada intuisi, ada apresiasi, proses visual, pengenalan wajah secara wujud. Sebetulnya kalau bahas di Indonesia Anda tahu, menyentuh banget ke dalam. Makanya nih saya pemirsa ya, yang berkaitan namanya esnut. Singkatan apa itu sebetulnya? Ini yang bersama. Esnut itu sebetulnya sil. Nut itu nutfah. Melankolis pemirsa. Tidak. Belum. Habis kena esnut dia kenanya senut-senut das. Tidak pemirsa, memang sebetulnya saya kekurangan materi aja nggak nangis. Dari begitu sudah menyentuh peperangan yang sifatnya dalam. Karena jadi tidak tahu, tadi saya juga tidak ngapa-ngapa kok, ngapain. Saya tadi juga semangat, tidak ngapa-ngapa, cuma memang tidak tahu pemirsa. Sebetulnya Al-Quran itu bahasa yang dalam sekali. Jadi ini belum saya ungkap seluruhnya. Ya tadi, esnut itu artinya nunut neng surga. Ini belum saya ungkap semua ya. Gini pemirsa, makanya hati-hati menyampaikan dan mengetengahkan Al-Quran itu karena tidak sembarangan. Dia menyangkut seluruh disiplin ilmu. Ini malaikat Ridwan lagi menguasai 90% aliran darah, sehingga flow-nya tuh ndang kena esnut ya. Ya memang esnut itu sebenarnya singkatan. Jadi sirnya nutfah itu sebenarnya, makanya nutfah itu sebetulnya setetes pemirsa dari 300 juta, maka yang jadi hanya satu. Itulah nanti dia akan menginduk ke satu itu. Sekalipun sperma itu, makanya sperma itu begini pemirsa, sekalipun anak kembar, tapi bahwa sesungguhnya ayahnya satu, ibunya satu, tidak bisa lebih itu.
itulah sesungguhnya jenengan nanti mengerti tentang ketauhidan itu sendiri gitu loh pemirsa. Ayo kamu dulu ngomong sana. Ayo ngomong Mas. Sir Yang nutfah. lucu. Jadi sir nutfah ini gitu loh. Sesuatu yang disemprot kan itu ada yang menerima. Akhirnya jadilah kamu sekalian itu. Tapi kamu sekalian itu asalnya dari 3 miliar nutfah titik dalam satu kemasan lendir yang tidak berarti dan dibuang setiap malam oleh orang-orang yang suka membuang, dan itu menjadi konsumsi alam semesta karena jin-jin itu numpang di telur itu sehingga dia berkembang lebih banyak. Artinya jin-jin itu adalah calon anak-anak haram dari yang kamu perbuat, sehingga suatu saat Betul. anak-anak itu menggoda kamu. Aku yang dulu kamu keluarkan tanpa pasangan yang sah. Nah, itu dia. Karena begini pemirsa ya, saya bisa masuk. Karena begini pemirsa, yang berkaitan dengan jamaah itu sesungguhnya jenengan mengumpulkan part-part yang jumlah datanya 3 miliar. Tapi sesungguhnya datamu yang disemprotkan dari kendaraan yang paling sederhana sebetulnya kan sperma, Mas. Jadi sesungguhnya roh hidupnya Allah yang berkaitan dengan nutfah itu jentik-jentik yang awalnya kelistrikan itu di situ, Mas. Karena nanti dari nutfah kalau sudah dijantung menjadi esnut itu akan berubah menjadi avenut, Mas. Karena avenut itu nanti akan mengembalikan sistem namanya arteri vasikular, Mas. Jadi di situ nanti dijantung akan disubar ke 3 serambi yang ada di jantung itu. Makanya nanti ada klep 3 seperti ini nanti kalau di jantung itu sebetulnya. Makanya saya sampai detail sekali memahami itu karena warna urat sarafnya kalau digambar itu biasanya disebutkan diwarnakan dengan warna biru. Itu namanya tadi avenutnya. avenut. Nah, itu avenut itu yang sesuatu yang itu kalau menyambungkan antara otak dan jantung itu pakai disimbolkan dalam warna hijau, biru. Tapi kalau merah itu aliran tadi untuk menggerakkan semua tubuh, saraf-saraf dan yang nanti perubahan antara pagi mau ke siang, siang malam itu ada pertengahan warna jingga ya, magenta, kuning kayak baju yang saya pakai ini. Fajar Sodik. Iya, betul. Nah, itulah harus melibatkan kesodikan, makanya ya, Abu Bakar Siddiq. Dan Fajar Sodik itu lawannya nanti kalau maghrib ada namanya yang warnanya merah merona itu apa tuh? Kalau mau terbenam matahari itu yang dikejar sama orang, sunrise sama sunset. Jadi ada 2 sebenarnya, sunrise sama sunset. Jadi inilah pemirsa. Senjakala kalau sore itu. Iya, Kak, senjakala. Jadi tapi sebutannya memang 2, Mas, sunrise sama sunset. Ya itu umum. Iya, makanya sebetulnya bahasa Al-Qur'an itu minterkan kita kok satu itu. Terus ya itu karena kasih sayang sangat mendalam. Ayo. Coba itu Gus. Jadi tadi ketika antara otak dan jantung itu dihubungkan oleh kabel. Kalau kita sebut kabel aja ya, saraf tadi yang berwarna biru. Iya. Sementara dari jantung cerebellum. ke otak itu yang berwarna merah. Nah, pada saat itulah ada lagi otot yang dikasih gambar warnanya coklat atau kuning, kadang-kadang 3 warna soalnya di dalam anatomi tubuh. Nah, yang ke esnut itu dua-duanya dijembatani oleh saraf yang berwarna coklat atau kuning biasanya digambarkan. Nah, orang pingsan itu ketika 2 saraf ini tidak berfungsi itu dihandle langsung oleh saraf warna kuning. Nah, kalau dalam bahasa yang kecerdasan itu tuh kecerdasan theta.
Jadi benar-benar ini tidak berfungsi dua ini. Ini yang berfungsi. Nah, pada saat inilah dia kadang-kadang orang bisa melihat katanya tuh kalau orang yang anggap aja pingsan 3 hari apa berhari-hari itu mati suri, itu dia melihat sesuatu yang nanti kalau diceritakan itu luar biasa. Kalau dulu pernah di Malang tuh namanya pendeta B. Arifin, ketika dia menuliskan buku, karena dia memang tidak sadar kurang lebih 1 minggu, kalau tidak salah tuh 1 minggu lah tidak sadar, dia katanya menceritakan di situ bertemu dengan para malaikat, sehingga setelah dia sadar langsung meyakini kebesaran Allah, mengakui kebesaran kemukjizatan Al-Quran, karena dia tidak membaca Quran tapi esnutnya dihidupkan sehingga dia mengerti Quran isinya dengan bahasa Indonesia. Waktu itu karena saya pernah baca bukunya, makanya karangan yang terkenal lah Hidup Sesudah Mati katanya. Tapi maksudnya di sini bukan mati ke secara jasa, masuk ke kuburan, dia hanya dibangkitkan kesadarannya bahwa oh ternyata ada Tuhan, ternyata ada Allah, ternyata ada Rabbul Alamin, sehingga dia betul. Sehingga begini Mas, sebetulnya kata-kata Khomer itu dengan kata-kata khuldi sama, karena sama KH. Jadi Khomer itu penutup, khuldi itu ya menutupi kesadaran. Jadi sesuatu yang mengakibatkan orang hilang kesadaran menggunakan akal pikiran yang sehat itu, itulah namanya khuldi atau Khomer. Dan itu nanti akan menutupi sir itu. Sesungguhnya arahnya ke sana. Makanya saya sampai bisa menemukan itu, oh ternyata ada korelasinya ini ya, ada relevansinya. Makanya jenengan nanti tahu tentang Khomer, tahu tentang khuldi. Makanya hati-hati sekali, karena sesungguhnya khuldi itu ya Khomer itu. Cuma selama ini kan banyak orang tidak ngerti itu. Makanya ini baru saya ungkap, saya tadi tidak tahu sore ini tadi saya menemukan banyak hal yang berkaitan dengan cara ngulik Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu ada surat muhkamatnya, muhakamah, ada mutasabihatnya. Nah kadangkala orang memahami 1 ayat 2 ayat, dia berani menakwil Al-Quran itu sendiri diketengahkan. Itu yang berbahaya. Karena mengetengahkan Al-Quran itu tidak boleh melenceng dari tatanan Al-Quran itu sendiri. Jadi begini pemirsa, mengetengahkan Al-Quran harus ada metodologi keilmuannya, sehingga harus menguasai tentang muhakamah, juga harus menguasai tentang mutasabihatnya itu. Karena taruhlah tentang puasa gitu aja ya, puasa itu muhakamahnya ada 5 ayat, mutasabiyahnya ada 13 ayat. Lah kamu kalau mengetengahkan tentang puasa harus utuh. Jadi puasa nanti kalau di surat Al-Baqarah itu ada mulai dari surat Al-Baqarah surat kedua, mulai dari ayat 183 sampai ke 187, karena nanti di bawahnya yang 88 sudah tidak bahas puasa. Ini saya contohkan aja. Terus nanti 183 berarti bawahnya 183, 182 itu sudah tidak membahas puasa lagi Mas. Makanya muhakamahnya itu harus dikuasai dulu isi-isinya. Lah nanti mutasabihat itu untuk meneruskan, melanjutkan yang muhakamah itu. Seperti apa? Contohnya gini, mengapa orang harus puasa? Lah kapan waktu puasa dilakukan? Itu harus ngerti banget. Terus puasa itu untuk siapa? Diperintahkan untuk siapa? Kan tadi mengapa harus puasa? Setelah puasa kapan dilakukan puasa itu? Waktunya itu Mas. Setelah itu siapa yang harus diperintah puasa? Ke orangnya. Setelah itu apa manfaatnya melakukan puasa ini? Lah terus kalau tidak melakukan bagaimana? Kalau melakukan apa? Kan gitu aturannya. Berarti setelah itu tahu kalau jenengan nanti tidak bisa melakukan saat waktunya itu, bagaimana cara menggantinya. Oke. Itu kan harus ada. Oke. Artinya itu kalau jenengan sudah memahami ternyata ada muhakamah dan mutasabihat, maka semua ini harus kamu kuasai secara integritas. Metodologi keilmuan itu, karena mengapa integritas? Kaitannya dengan tolok ukur, berarti standarisasinya itu Mas. Sehingga kamu nanti bisa mengcompare dengan tolok ukur itu sendiri. Setelah bisa mengcompare, maka kamu bisa melakukan menjadi implementasimu. Sehingga saat melakukan nanti apa setiap hari? Ya tidak.
Itu berarti kan mengenal waktu akhirnya. Kamu ngerti dimensi ruang dan waktu itu sendiri. Setelah itu ada kemanfaatan apa dibalik kamu melakukan ritualnya itu. Kan seperti itu mestinya. Kalau kamu sudah lengkap pemahamanmu menjadi komprehensif, karena dengan sistematis keilmuan itu sendiri akhirnya rasional. Itu sesungguhnya nyun sewu Mas ya, mestinya seperti itu. Mengetengahkan apapun yang berkaitan dengan zakat, dengan haji, dengan ritus, dengan apapun kan harus seperti saya contohkan puasa itu tadi. Pembahasan Al-Qur'annya harus utuh. Nggak bisa kamu ambil secara parsial. Berdiri sendiri secara satuan-satuan itu nanti nggak akan mengena. Itu karena mengapa? Karena secara mendasar Al-Qur'an itu mengandung absolut dan mengandung sekaligus relativitas. Paham maksudnya di sini? Jadi ada ketetapan dari Allah yang sifatnya bako absolut, tapi di kemanusiaan makhluknya sangat relativitas karena mengalami perubahan oleh peradaban itu sendiri. Itu loh Mas. Itu yang harus dikuasai. Tapi selain itu ada yang keuniversalan berarti rahmatan lil alamin. Tapi ya ada yang secara bagaimana? Parsial, kemandiriannya itu tadi berdiri sendiri. Nah, itu harus difahami banget. Kalau tidak memahami itu jenengan mengetengahkan Al-Quran kecelek loh Mas. Bahasanya jenengan kelejingan. Jadi pemirsa, kalau saya pakai bahasa karena tadi satu kalimat yang dipadankan dalam satu paragraf itu menghimpun banyak ilmu. Tapi kalau saya memandang dari satu keilmuan saja, contoh yang barusan disebutkan adalah ada batas atas, batas bawah. Maka ketika batas atas dan bawah itu ada ambang batas sebelum ke bawah dan ambang batas sebelum ke atas, cuma 3. Tapi kalau yang Kijolo sebutkan, karena dengan keparsialannya dia menarik dari semua sudut keilmuan, akhirnya ada relativitas, ada apa tadi atasnya relativitas absolut, habis itu bawahnya lagi tadi apa? Ya, ada keilahiyatan dengan kemanusiaan, ada absolut sama relativitas. Ya, satunya lagi tadi sebelum absolut, relativitas dan apa satunya tadi. Nah, itulah ya. Ya. Nanti dilihat saja. Jadi memang keuniversalan. Jadi bahasa sosial, bahasa fisika, bahasa matematika itu bahasa psikologi ya tergambar semua di situ. Reduksi semua. Akhirnya kalau kita mohon maaf ini pakai otak anak SD nggak nutut. Ya memang syaratnya orang ngaji Al-Quran kan akil balik ngakil Mas. Ya enggak, orang artinya yang bisa menggunakan penalarannya itu. Yang ingin saya sampaikan adalah ayo pemirsa berpikir cerdas. Karena kalau kita ngomong sudah berpikir cerdas, maka tidak ada pembatasan kemampuan. Karena kalau kita ngomong, wah ini, contohlah waktu kita mendengar anggota DPR itu seperti anak TK. Ya karena otaknya ya anak TK. Iya. Anak TK itu asal diiming gula-gula, langsung suruh baris, suruh pulang. Iya, kayak semut tahu gula. Itulah. Artinya seorang pemimpin yang paham, dia berani mengucapkan DPR itu seperti anak TK. Ya betul. Makanya jenengan ingat, akhirnya kan kemarin jenengan mengenal mazhab. Ngaji dari podcast saya itu. Jadi ada mazhab maksur, ada mazhab birro'i, dan ada mazhab integritas. Karena berkaitan dengan ilmiah populer itu, kontemporer sifatnya Mas ya. Akhirnya ada cendekiawan muslim, kan seperti itu Mas. Karena selama ini mazhab ngertinya kan hanya 4 mazhab itu Mas. Tapi kalau dari kacamata Al-Quran ternyata ya hanya ada itu. Karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keabadian itu absolut dengan relativitas. Karena keabadian itu berkaitan dengan keabadian berkaitan dengan
kesementaraan mas, itu berarti absolut dan relativitas sementara. Nah yang bawahnya keilahiyatan itu berarti ketauhidan itu sendiri, berkaitan dengan kemanusiaan ketauhidannya, karena Allah karo khalifah. Artinya gini, kalau ngomong keilahiyatan berarti karo kekhalifahan itu loh. Tapi kalau kita ngomong keuniversalan berarti sama ke parsialan, itu kan gandengan mas. Makanya saya sampai gimana ya, merumuskan itu sebenarnya sangat pening sebenarnya, sangat sulit banget saya itu berpikir. Podcast ini saya ketengahkan dengan jejak digital, dilihat seluruh dunia mas, karena sumbernya di Amerika sana. Nah saya nanti kalau ngomong asbun kan diketawain temu istilahnya, diketawain ayam lah. Nah saya tidak mau seperti itu, harus ditunjukkan bahwa Al-Quran itu lebih dari yang lainnya. Makanya saya sampai menemukan ini, nyun sewu ya. Bukan saya semata-mata pengen jenengan lom atau pengen, enggak. Aku menyadari aku bodoh. Makanya saya mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muhakakamanya itu yang saya kedepankan. Sesungguhnya itu pemirsa, makanya keren-keren jenengan nek ngaji Quran. Wes kalau gak sah badut gitu aja lah. Nanti kamu jadi badut harus ngaji Quran dengan sendirinya itu. Nangis-nangis dewe, melankoli sendiri dirimu itu, karena memang sumber ketauhidan itu sesungguhnya sumbernya asah asih asuh. Itu adalah sumbernya cinta kasih yang sangat mendalam di dirimu. Sopo sih gak nangis nek menyentuh ranah itu coba? Karena sumbernya menangis, kemenangisanmu itu ya ranah sumber itu mas. Kalau kamu nanti menemukan sumber itu, yakin kamu tersungkur sudahlah. Kalau menemukan sumber itu tidak mungkin kamu tidak akan tersungkur sak jago-jagonya kamu. Saya pengen ngerti itu sesungguhnya. Makanya tidak tahu kalau menyentuh itu saya kok ya tahu-tahu seperti itu. Saya tidak dituntut peran kok ini. Itu loh mas. Jadi kalau bahasa Indonesia kan menangis, kalau bahasa lain 3 huruf bersedih, sad, akhirnya juga crying. Nah, tapi kenapa jadi menangis lebih populer sekarang di dunia? Karena menangis, akhirnya menangis. Karena kalau sudah menangis, artinya menangis itu menang itu kan juara dapat. Iya. Isnya tuh istighfar. Iya. Karena dengan menangis dia mendapatkan istighfar. Orang kalau sudah beristighfar selesai kan. Iya. Soleh. Mengaku, iya memang. Sekarang dia pintar menyusun itu. Karena ngaji itu sesungguhnya kamu nanti akan menguasai ilmu matematika. Karena ilmu matematika itu kan ilmu absolut, aljabar itu. Jadi sesuatu yang sifatnya ketetapan, muhakamah mas. Makanya absolut. Nah ini saya nanti tak urutkan ya. Setelah kamu menemui keabsolutan itu, berarti kamu memegang yang namanya ilmu ketauhidan itu sendiri mas. Makanya tadi di situ menemukan ilmu keabadian itu sendiri. Karena sesungguhnya sumbermu kan abadi mas. Dari nafsun wahidan itu kan abadi. Itulah yang jenengan nanti menguasai ilmu keabadian itu sendiri. Jadi setelah menemukan ilmu keabadian, maka kamu juga harus memiliki gandengannya. Makanya tanganmu kanan dan kiri, kakimu kanan dan kiri. Gandengannya itu kamu gandengkan, jangan kamu tandingkan. Karena seperti istri, suami istri itu kan gandengan. Berarti kan harus bersanding, jangan ditandingkan terus. Makanya kalau istrimu cerewet, ya kamu dengarkan aja. Gak usah kamu lawan. Anakmu punya banyak permintaan, berarti untuk kamu bagaimana semangat bekerja untuk memberikan sepeda. Kok minta mobil? Oh berarti saya semangat lagi kerja untuk memberikan mobil ke anak sedikit saya. Pengen kuliah S1, S2, S3, oh ya berarti saya semangat kerja terus. Berarti nek jenengan dituntut lebih oleh anak, umurmu tambah dawa. Karena untuk menyiapkan itu semua untuk lebih semangat bekerja ke arah sana. Sebetulnya jenengan wis dalah nek ngaji Al-Qur'an keren-keren bos. Sudahlah. Karena ini bener-bener tak dalemi ini. Karena ya nyuruh saya tuntutan podcast ya. Isinya kalau tidak betul-betul berkualitas malu nanti. Nah, saya ketengahkan Al-Quran, masuk Al-Quran dan ada sebatas itu. Makanya jenengan kalau sudah menguasai ilmu matematika, sebentar, ini prolog deh ya, belum masuk ke yang tadi, tidak apa-apa wes. Ini tak genjot yang prolog saya, jenengan tuh nggak bener gitu deh. Aku sama gregetan kok ngajiku kok diomongnya ngalangannya sing neng gitu.
Makanya saya tak buka sih pemirsa ya. Jadi gini. Jadi kalau matematika itu nanti jenengan ngerti ilmu aljabar, aritmatika, geometri, kalkulus, analisis, sama statistik. Itu untuk matematika. Nanti kalau ilmu kimia, organik, anorganik, analitik, fisik sama biokimia. Nanti di biologi jenengan menguasai molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer, struktur, fungsi, tumbuh, asal usul, terus biologi. Terus jenengan kok nek menguasai ilmu fisika, mengerti tentang mekanika, termodinamika, terus elektromagnetik, kuantum, berarti partikel dan nuklir, relativitas, spesifik optik, akustik suara, astrofisika berarti benda langit, biofisika berarti proses biologis, dan fisika medis, terus geofisika berarti dengan benda yang berkaitan dengan bumi, al-ardi. Bayangkan, jenengan ngerti Al-Quran, ngerti iki kabeh gitu, nyun sewu. Terus ini karena sumbernya dari imajinasi, intuisi, apresiasi, proses visual, pengenalan wajah secara wujud, sosok, bentuk, atau secara struktur. Lah terus mengerti tentang ekspresi, terus mengerti interpretasi, mengerti kreativitas, empati atau respect terhadap lingkungan. Terus habis itu pemikiran yang menyeluruh, berarti pemikiran secara holistik, universe, bayangkan. Terus kecerdasan secara emosi, ya, kecerdasan secara emosi, terus respon gerakan atau mekanisme itu. Holistik. Ada 12. Holistik itu menyeluruh, universal. Jadi jenengan nanti memahami apapun yang berkaitan dengan ilmu itu lengkap, menyeluruh. Bayangkan, apakah pernah ini diketengahkan yang dhuwur Jumatan, podium Jumatan, ngeluh paling sing Jumatan kok mulai semaput kabeh karo gluntung-gluntung. Jadi kalau di daerah barat ada istilah pengobatan holistis. Terkenal tuh kalau di daerah barat. Pengobatan holistik atau holistik. Artinya pengobatan holistik kalau di daerah barat, maksudnya di daerah Jawa Barat, itu ada pengobatan holistik. Yeah. Ketika kita berobat di sana, semua obatnya dari tangan-tangan. Nah, makanya gini mas, iki mau aku nemokne sore-sore mas. Kalau bisa jenengan jangan banyak makan daging, jenengan jangan banyak sesuatu yang mengandung darah merah terutama. Tapi kalau makan darah biru, tumbuh-tumbuhan itu lebih baik mas. Karena gini ya, ini nanti versus. Jadi jenengan nanti menemukan versus antara bakok dengan kesementaraan, menemukan ilahiyat versusnya kemanusiaan, terus universe versusnya keparsialan itu sendiri. Berarti holy itu dengan individu nanti menyeluruh. Kalau itu masuk ke dalam dirimu secara utuh, kamu menerangkan apapun pasti tajasulnya benar. Karena kunci mempelajari Al-Quran dari situ mas. Jadi pemirsa, apa yang barusan disampaikan oleh dua paragraf terakhir oleh Kijolo, pemirsa pernah lihat nggak foto-foto orang yang di wisuda, terutama wisuda beneran ya? Artinya wisuda beneran tuh orang yang lulus S1 atau strata 1 itu rata-rata dia berfoto dengan latar belakang buku-buku. Ya kan, kalau S1 kan rata-rata belakangnya tuh buku-buku. Nah, padahal dia tuh cuman foto di latar belakangnya aja buku-buku. Selebihnya nggak ada. Kecuali yang barusan disebutkan Ki Jolo-Jolo itu, mulai dari ilmu halusinasi sampai ilmu realitas. Itu meden-medeni aja aslinya. Aku semoco kabeh iki. Tapi dasarnya cuma 30 juz, 114 surat, 6.600. mukadimahnya cuma 7 ayat. Iya. Dan itu begitu dikuasai, menang istighfar si jita, astagfirullah. Iyo, aku mau keliru. Iyo, aku mau keenaken. Tapi bablas akhirnya karena keuldian atau kekomeran.
Iya. Jadi untuk dapat menangis itu kudu nemukan satu. Iya. Tapi nemukan banyak malah tertawa. Iya. Makanya bener pemirsa. Jadi nyuwun sewu. Ngaji Al-Qur'an ini jenengan nggak usah khawatir, makanya nggak usah ngomong apa-apa lah tentang saya mengetengahkan podcast ini. Coba jenengan pikir mendalam itu aja. Jenengan renungkan, jenengan resapi, analisis di dalam diri, observasi di dalam diri, sehingga nanti menjadi sebuah ranah untuk bagaimana esnutmu itu nyala. Karena kelistrikan itu kalau tidak nyala nanti ngeri loh dampaknya. Ini kan belum saya bahas secara, karena nanti istighfar dibahas tersendiri mas. Khusus ada istighfar itu, jenengan nanti bisa mengaitkan itu. Dia mesti sudah melampaui itu. Tapi nerangkan coba dia nanti belekak-beleku. Enggak, Karena metodologisnya belum kepegang. Tadi menangis ya. Karena kita orang Indonesia kan. Menangis is. Saya coba sih don't cry. Don't cry itu kan jangan menangis. Iya. Do itu kan melakukan. Iyalah. Cry itu kan mencoba. Iya. Jadi jangan mencoba. Kalau sudah mencoba keenakan. Iya. Don't cry jadi menangis. Sama juga akhirnya jangan menangis. Nanti kalau kamu menangis ya tadi lah. Makanya ngapunten pemirsa, ini tadi saya akan pengen membuka sedikit di permukaan, saya munculkan dulu sehingga nanti kepenasarannya pemirsa itu tinggi, karena saya nanti pengen membahas ilmu itu semua yang saya ketengahkan tadi akan saya bahas secara menyeluruh mas, biar utuh nanti pemahaman Pemirsa, kalau itu tidak dibahas secara menyeluruh maka jenengan nanti akan kualik mengetengahkan itu. dasarnya tadi sudah dimulai sama Ki Jodo ketika tongkat Nabi Musa dipukulkan sehingga keluar 12 mata air. Nah, masing-masing golongan atau suku itu ngerti dengan sumber airnya sendiri. Sumber air mana yang harus mereka ambil dan mereka tidak berebut. Nah, saya lebih ingin bertanya itu Ki Jodo, 12 sumber mata air mungkin bisa merefleksikan 12 bulan Januari sampai Desember. Oh ya itu nanti keluar dari sini kalau itu, karena nanti itu penggabungan sebetulnya. Mengapa akhirnya ada tahun? Nah, jadi dari sana nanti ke tahun, karena antara bumi, bulan dan matahari itu kan berrotasi pada garis edarnya masing-masing dan itu bentuk tasbih. Lah tasbihmu nanti kekhalifahan itu sesungguhnya kaitannya nanti tasbih. Makanya begini, alhamdulillah ini diingatkan. Sesungguhnya yang dikatakan sholat itu tidak sama dengan ritual sholat mas. Jadi beda. Lah sholat itu sesungguhnya tasbihmu. Kalau matahari, bulan, bintang dan bumi itu berrotasi mengelilingi itu, putarannya itu rotasi, tapi jangan lupa ada evolusinya itu. Makanya evolusi nanti berkaitan dengan wanita yang feminim itu. Karena pasangan hidupmu nanti wanita, dia berevolusi dalam 1 bulan itu minimal evolusinya itu 5 kali. Makanya alangkah kasihannya si wanita saat berevolusi kan tidak boleh melakukan sholat. Kalau melakukan sholat kan malah tidak diperbolehkan. Itulah nanti berkaitan dengan arba'atul hurum. Jenengan memahami itu. Termasuk jenengan pinter Al-Quran, ngertinya nanti dari arba'atul hurum itu. Sehingga bisa ngulik Al-Quran itu sendiri mas. Bisa mengetengahkan Al-Quran itu secara utuh. Holy itu nanti kaitannya itu. Terus jangan dulu. Terus gini, biar saya tidak lupa. Terus kaitannya dengan mengapa nanti penggabungan dalam 1 tahun itu ada antara rotasi itu dia melingkar pada siklusnya, pada rotasinya itu, tapi ada evolusinya. Lah gabungan rotasi dan berevolusi itu nanti menjadi tahun itu mas. Makanya mengapa tahun yang berkaitan dengan Hijriah dan tahun yang berkaitan dengan kalender kejawaan itu klop. Tapi kalau dengan Samsiahnya malah tidak klop, melompat nanti dia. Lah kamu bisa mengevaluasi itu, bisa mencari kebenaran itu harus menggunakan ngaji arba'atul hurum itu. Kalau tidak kamu lihat dari situ tidak bisa mas. Makanya mengetengahkan Al-Quran hati-hati. Sudahlah, sak pinter-pinterin jenengan profesor, kalau jenengan tidak menguasai ini semua tadi, tidak akan bisa mengetengahkan Al-Quran secara utuh mas. Kalau secara parsial iya, saya berani berani menjamin. Terus nyuwun sewu ini saya garis bawahi lagi nggih.
sesungguhnya ilmu psikologi itu nanti mengandung 10 unsur. Jadi seperti kamu menggabungkan antara 1 dan 0, kesempurnaan itu. Jadi dari psikologi klinis atau mentalnya, itu nanti yang berkaitan dengan etika dan moralnya. Itu loh Mas. Itu penting jangan memahami. Setelah itu ilmu psikologi perkembangan yang berkaitan dengan bertumbuh kembangnya manusia. Akhirnya setiap sesuatu yang hidup maka bertumbuh kembang. Dan itu pasti dikunci hukum ketetapan Allah yang namanya peleburan dan peleburan sama kebangkitan. Jadi antara mati dan hidup itu nanti dibuktikan regenerasi sholawatmu itu. Makanya sholawat setiap hari lebih baik, karena sesungguhnya berkaitan dengan ketasbihanmu itu sendiri, dengan sholatmu itu sendiri Mas, bukan ritual sholatnya. Lah orang sini digenjot ritualnya tapi nggak ngerti sholatnya, nggak ngerti tasbihnya, itu yang berbahaya, karena itu tidak equal. Itu loh Mas, 2 hal yang tidak sama, tapi orang sini digenjot yang ritualnya itu. Karena begini, kasihan wanita kalau saat evolusi dia nggak bisa puasa, nggak bisa sholat, dan itu nggak bisa diganti karena ala waktiha, waktunya ditentukan oleh Allah itu. Gitu seharusnya kamu memahami pembelajaran itu. Mumpung Ki Jolo ngomong ala waktiha, saya pengen tahu niatnya sholat subuh sama sholat subuh sama sholat, ya udah sholat subuh aja, niat sholat subuh. Yo, usoli fardhu subhi rakaat ini lillahi ta'ala itu. Kenapa ndak isna ini? Nah, ya ndak no. Subuh menjadi isna ini kan karena jenengan kok ngerti tentang apa itu yang berkaitan dengan periode kimia itu. Karena nanti di situ juga bisa malaikat artinya, karena kamu molekuler. Kalau isna ini berapa sih? Isnain 2, tapi kalau isnain berarti ya ndak gitu. Usoli fardhu subhi rakaataini lah, rakaat karena berkaitan rakaat Mas. Kalau dibilang isna ini tidak bisa, karena kan kamu merokaatkan. Rokaatah ini kan menunjukkan ninya itu sudah 2. Usoli fardhu subhi rokaatah ini lillahi ta'ala. Tidak ada makmuman, tidak ada imaman. Nah, sesungguhnya dalam kebangkitan maupun kamu masuk ke surga maupun ke neraka, nyon sewu kita bahas ngono ya. Sebetulnya saya tidak mau bahas itu. Itu sesungguhnya mengapa kamu berjamaah, karena kamu bisa menghadirkan pemahamanmu itu tadi semua sudah kamu temukan di sini. Makanya kamu masuknya ke sana berjamaah. Berjamaah dengan siapa? Ya dengan kecerdasanmu itu tadi, dengan kelojikanmu itu tadi. Karena berarti Musa, Ibrahim ikut di situ, molekuler dan selmu ikut di situ. Karena jenengan menjamaahkan antara menjamaahkan antara roh dan jiwamu itu. Karena jiwamu kan butuh 5, rohmu 1. Nah, kamu nanti kenal tentang umahatan itu karena jenengan makhluk sosial. Akhirnya di situ kamu mengenal tentang hubungan interaksi dengan lingkungan sekitarmu. Sebetulnya sudahlah, nanti ini pembahasannya asik-asik, keren-keren bahasan Al-Quran itu. Jenengan nanti seneng lah. Wong nyatanya yang saya sampaikan tuh ilmu tidak main-main semua Mas ini. Dan ini kan tidak pernah jenengan dengarkan sebelumnya. Ayo saya tanya, sekelas profesor agama ya, pernahkah dia menyentuh ranah-ranah ini? Mengapa dia tidak mau menyentuh ranah itu? Padahal ilmu yang ada di scientific secara pendidikan formal itu sama dengan ilmu yang ada di alam semesta. Itu. Karena kan kalau kita tahu yang namanya university keanekaragaman, maka ketika kita masuk ke sebuah universitas, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita langsung dibikin Fatihah di dalam itu. Contoh nih, ketika kita masuk Universitas Airlangga misalnya, maka kamu ditanya, kamu mau jadi Universitas Airlangga apa mau jadi guru atau mau jadi profesor, doktor, insinyur? Langsung di jurusan teknik apa jurusan? Ya, kalau keguruan ya diikit kalau zaman dulu Mas.
Dan Kalau artinya- universitas nggak bisa. Artinya, ketika kita masuk ke sebuah Perguruan. university, Ya. maka kita langsung di situ diparsialkan. Nah, Kamu mau jurusan apa? Ya, karena memang dia hanya mengerucut pada satu keilmuan, biar spesialis sifatnya. Itu sesungguhnya. Makanya si Ahmad itu saya setelah ngaji ini, Masya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad itu kayak apa ya isine otaknya itu. Saya sampai, Masya Allah, wong jenengan ngerti Einstein, ngerti bija Habibie, wis gumbun. Jo meneh ngerti Muhammad, ayo tak takon. Ngerti si Ahmad, ayo. Jadi ini anomali. Ya. Kenapa saya bilang anomali? Nah, Karena saya pernah mengalami kesurupan. ya, ya. Ketika saya kesurupan, Hmm. sampai tako A sampai Z A saya ngerti. Hmm. Tapi saya harusnya lagi kesurupan. Berarti kesurupan saja biar tahu Al-Quran 30 juz. Bahasanya, saya kan tadi bilang anomali. Iya betul. Jadi ketika itu terjadi bukan anomali, tapi adalah jembatan Sirat Ya, yang digambarkan oleh tongkat Musa tadi, ya, sebuah kelurusan ya, esnut tadi antara jantung kiri dan jantung kanan, ya, sehingga terjadi keseimbangan di tengah. ya. Pada saat itulah Ahmad menjadi Muhammad. Iya. Tapi dia tidak kesurupan, Iyalah. tapi dia kekomeran, Iya. kekomeran azab. Iya, betul, Ya. betul. Jadi ini bahasa yang saya balik, Iya. tapi bahasa pengantarnya adalah contoh begini, pemirsa. Langsung saja nih saya membuktikan. Hmm. Ketika suatu keadaan dengan dianomalikan, seseorang yang secara logik tidak bisa makan beling, bisa makan beling Iya. tanpa luka. Ya, debus itu Ya. namanya. Itu kalau tentang kanuragan. Iya, tentang fisik. Sekarang saya pernah menyaksikan sendiri. Hmm. Saya tahu orang ini latar belakangnya. Hmm. Anggap aja saya sebut nih. Hmm. Orang ini latar belakangnya adalah dosen fisika. Hmm. Ketika di Jarangkepan, dia bisa nyinden Hmm. dan suaranya seperti waljimah. Ya. Nah, itulah contoh anomali. Ya. Lah, inilah untuk menghantar pikir Hmm. bagaimana seorang Ahmad Hmm. di zamannya Hmm. ketika dimasukin azam, Ya. maka dia menjadi manusia awal dan akhir, zahir dan batin. Iya, iya. Iya, memang. Dan itu angka nol, Iya. karena masuknya cuma Gusti Allah. Iya, iya, iya. Makanya kalau sudah memahami semua unsur dalam dirimu utuh, itu ya kesempurnaan. Utuh itu menunjukkan seperti bulan, Mas. Itu utuh sebetulnya. Tapi syaratnya kamu memahami dirimu itu sumbernya satu. Ya. Secara roh berarti dari nafsun wahidan. Tapi kalau secara umat jenengan ya satu, umatan wahidan menjadi umat silahkan nanti disebutkan. Kan sebetulnya apa yang ada di dalam diri kita itu standarisasinya kan selalu ahad, Mas. Itulah ketauhidan. Dan diingat di situ dikunci dengan setiap apapun kehidupanmu ada MOU yang teguh, ada perjanjian yang teguh. Makanya jangan sampai bahan prestasi dengan perjanjiannya itu. Nah itu semua ilmu apa enggak sih sesungguhnya? Kalau sudah Ilmu. dihadirkan ketika diajarkan seorang Musa tidak lulus dengan Khidir, saya lulus. Saya bukan Musa, karena saya dalam setiap gerak dan napas saya menghadirkan Ya, kewahidannya itu, ya betul. baik dia nafsin wahidah maupun umatan wahidah. Ya. Akhirnya saya ketemu sama wahidah. Hmm. Jadi kalau secara fisiologis, secara klinis itu mental, perkembangan berarti pertumbuhan manusia, secara sosial itu berarti nanti pengaruh sosial itu. Berarti kalau secara sosial jadinya nanti ada empati dan respek. Terus pendidikan berarti proses belajar. Terus industri berarti capaian hasil. Itu psikologi industri itu untuk capaian hasil. Sehingga nanti jenengan mengerti tentang produktivitas. Terus ya organisasi itu berkaitan dengan interaksi dengan individu-individu itu sendiri, ya. Terus forensik, kesehatan tubuh fisik, kognitif berarti cara berpikir, keilmuan berarti masuk pada penerapan pemikiran itu sendiri. Lah nanti
neuroprokologi, jaringan dan sistem saraf dan jaringan otak, cara berpikir, dan mengetengahkan alibi atau argumentasi, berarti secara verbalnya. Itulah pentingnya nanti berkaitan dengan lisan, Mas. Dari apa yang kamu perdengarkan, karena untuk berinteraksi maka apa yang kamu dengarkan kamu lisankan menjadi lisan secara verbal itu. Nah itu nanti akan dipengaruhi oleh kultur, oleh etnis, akhirnya berkaitan dengan dialek penyampaiannya itu. Itulah pemirsa, ini sebagai prolog mukadimah nanti untuk masuk ke hal yang berkaitan dengan genetika dan skala kosmik video selanjutnya.